Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaidu fi kitabillahi wal mukazzabu bi qadri talhi ta'ala al mustasalatu bil jabarut fayu'iz man azallallahu ta'ala wa yuzillu man azzahu Allah wal mustahil li haramillahi ta'ala wal mustahil min israti ma haramallahu wa tariku li sunnati fa inna Allah ta'ala la yanzur ilaihim yaumal qiyamah nazarar rahmah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para jemaah musalla al-muhajirin. Alhamdulillah, mari sama-sama kita memanjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan yakni kudrah dan iradahnya kita sama-sama bisa bersua, bertatap muka, bermuwajahah, tidak lain dan tidak bukan sebagaimana biasa seperti malam-malam sebelumnya pada yakni malam ini selepas pada sholat maghrib dilaksanakan yakni acara pengajian rutin. Dan semoga kita semuanya Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan di dalam pengajian ini. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya salawat beserta salam semoga selalu tercurah yakni untuk nabi kita, contoh untuk kita sekalian semuanya, suri tauladan bagi kita semua, yakni habibana wa nabiyyana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, semoga kita sekalian semuanya tercatat sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul uzma beliau nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang kami hormati DKM Mushola Al-Muhajirin, para jamaah sekalian semuanya, alhamdulillah. Sebelumnya kami memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ramadan Haris, ya biasa dipanggil Romdon gitu ya. Jadi Ustaz, ya banyak yang nyebutin Ustadz Romdon, padahal saya bukan Ustadz Pak. Karena Ustadz ini artinya guru. Guru ini kalau kata bahasa Sunda ini kudu bisa digugu, kudu bisa ditiru, gitu Pak ya. Sedangkan saya ini belum bisa ditiru Pak, encan bisa digugu, encan bisa ditiru gitu. Jadi belum bisa menjadi Masya Allah panutan, belum bisa, jauh daripada perkiraan, Masya Allah ya. Tapi alhamdulillah merasa takjim saya kepada para jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmah untuk kita semuanya, untuk senantiasa istiqomah di dalam yakni ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah dengan wasilah Al-Ustaz Fahmi saya bisa mengisi acara pengajian di Mushola Al-Muhajirin ini. Tentunya adalah salah satu hal yang sangat luar biasa bagi saya pribadi, khususnya bisa bertatap muka bersua dengan para jamaah sekalian, karena memang alhamdulillah baru saat ini Pak, baru kali ini kita menginjak di BWI ini. Masya Allah. Jadi biasanya kita di Kerawang, mau di Kerawang atau kita silaturahim juga ke BWI.
Alhamdulillah disambut dengan hujan yang lumayan gemericik ya, Masya Allah, tabarakallah. Nah, kalau misalkan ada perahu mah juga, tadi saya pakai perahu dari sana ke sini. Karena memang jalannya banjir juga ya, nggak jauh beda sama di Kerawang. Allahu Akbar. Tapi alhamdulillah yang namanya pengajian ini, Masya Allah, apalagi di perumahan BW ini ya, yang kita dengar itu luar biasa. Pengajian di mana-mana, alhamdulillah di Musala Al-Muhajirin ini juga banyak para jemaahnya. Semoga ya, doa kami untuk para jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman Islam, Allah sehatkan jasmani rohani, panjang umur, dan Allah Subhanahu wa taala barokahkan rezekinya semuanya, serta diberikan yakni kelapangan usaha, kelapangan kelancaran dalam mencari rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian rahimakumullah, yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pembahasan kami ya berbeda dengan Ustadz Fahmi ya, karena memang beliau ya muncul bahasa Sunda Pak, ngahanca itu ya, tersusun mungkin ya Pak ya, tersusun. Kalau kita mau berhubung baru kali ini apa aja Pak ya. Alhamdulillah. Dalam kitab yakni Nasaihul Ibad, jadi yang menerangkan tentang yakni nasihat-nasihat untuk kita sekalian semuanya, bahwa diterangkan sitatun la'antanahumullah wa anamullah wa kulla nabiyyum mujadid da'awat. Jadi ada beberapa golongan ya, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi golongan ini benar-benar dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala memang dikarenakan yakni kelakuannya, amalnya tersebut. Jadi tentunya kita harus bisa menghindari ya, harus menghindari hal-hal macam tersebut. Yang pertama adalah ya, yang pertama az-zaidu fi kitabillah ya. Jadi menambah-nambahi isinya Al-Qur'an, kitab-kitab Allah. Masya Allah. Semisalkan contoh, kita kan tahu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim kita tambahin Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan pakai Asmaul Husna sebelum sholat itu, Bismillahirrahmanirrahim Al-Wadud, misalkan contoh, itu kan menambah ya, menambah. Jadi tidak boleh itu. Jadi tidak boleh menambah-nambah yakni kitab Allah itu. Bahkan hadis Rasulullah SAW pun sama. Kita tidak boleh ya mengatasnamakan yakni Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita tidak tahu ini hadis dari Rasulullah atau bukannya, nah seperti itu, hadis dari Rasulullah atau bukan. Nah, kita nyebutinya jangan qala Rasulullah, tapi apa? Menurut keterangan. Nah, seperti itu. Menurut keterangan, ataupun ada salah satu ungkapan. Nah, seperti itu. Jadi jangan semena-mena kita mengatakan atas nama Rasulullah. Seperti itu. Jadi kalau misalkan yang kita tahu ini ya, kalau misalkan firman Allah itu disebutnya firman, kalam Allah disebutnya firman. Ya, ucapan Rasulullah disebutnya hadis. Ucapan para sahabat disebutnya atsar. Itu atsar para sahabat. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita tidak tahu, nah ini kira-kira apa ini? Apakah firman Allah? Apakah hadis Rasulullah? Ataukah atsar dari para sahabat? Ya, berhubung kita tidak tahu, kita menurut keterangan aja. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita benar-benar mengatasnamakan kanjeng Nabi SAW sesuatu hal yang kita tidak tahu. Seperti itu ya, para jamaah. Apalagi menambah-nambah ayat daripada Al-Quran. Apakah Al-Quran ini ada yang menambah-nambah? Ada, ya, Masya Allah, ada. Jadi Masya Allah, ada Al-Quran yang menurut Al-Quran Utsmaniyah, ya seperti Al-Quran biasa, nah itu Utsmaniyah. Tapi ada Al-Quran yang memang ditambah-tambahi, ada surat yang namanya Al-Wilayah. Itu tentunya ya bukan golongan kita ya.
bukan golongan kita. Nah, makanya jangan sampai kita itu menambah-nambah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena memang ketika kita menambah-nambah ayat Allah, bisa jadi kita mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adalah wal mukazzabu biqadarillahi taala. Dan selanjutnya adalah yakni mendustakan qadarullah, qada dan qadarnya Allah. Mendustakan dia. Kita tidak percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi ya di dalam diri kita ataupun kaum muslimin yang lainnya itu bukan kehendak Allah. Padahal sesungguhnya segala sesuatunya itu berdasarkan qadarullah. Oh, cenah kininya. Cenah kieu Pak. Misalkan pakai bahasa Sunda Pak, bahasa ini Pak, Inggris enggak Pak? Boleh Pak, campur ya. Soalnya kieu Pak. Jadi kadang usah campur lagi gitu Pak. Kecuali ngohotiban nanti. Jadi kalau misalkan ada pengajian kayak begini, kadang kita suka pabeletot ya gitulah. Pabeletot yang bahasa Sunda gitu ya. Masya Allah. Kajian namanya campur. Masya Allah. Jadi seperti halnya seperti ini ya. Qadarullah, misalkan kematian seseorang. Kematian seseorang ini tentunya adalah maunya Allah. Maka disebut dengan takdirnya Allah. Dan takdir ini memang ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah adalah takdir mu'alaq, di mana takdir mu'alaq ini bisa dirubah dengan apa? Yakni dengan doa. Dengan doa. Misalkan kayak begini takdir ini ya. Kita pingin kerja nih ya, pingin kerja, Masya Allah. Udah gitu ya, kita nyiapin persyaratan-persyaratan. Wih, bikin proposal lamaran pekerjaan. Kalau enggak bikin PC secara online, gitu kan? Seperti itu. Tapi Masya Allah, ketika ada rekan kita, ya dia ngomong, misalkan si A, kamu udah kerja belum? Belum, saya baru nyiapin lamarannya gitu ya. Oh, nggak perlu bikin lamaran dah, udah langsung aja kerja di tempat saya. Saya tahu kamu seperti apa. Tahu-tahu dia kerja dan diterima langsung ya oleh si pimpinan perusahaan tersebut. Itu qadarullah atau bukan? Atau disebut dengan nasib ya? Atau disebut nasib. Nasib bisa disebut juga dengan qadarullah. Qadarnya Allah ya. Masya Allah. Dan nasib tersebut, qadarullah tersebut, qadarnya Allah, takdirnya Allah bisa dirubah dengan apa? Dengan doa. Mungkin karena dia tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum bikin lamaran tersebut, ya Allah semoga Engkau mudahkan segala urusan saya. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dia baca terus ya dengan doa tersebut ya, Masya Allah. Akhirnya Allah kabulkan doanya, ada temannya yang nerima dia sebagai rekan bisnisnya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bisa aja dirubah takdir itu ya. Dengan apa? Tadi dengan doa. Padahal secara prosedur dia harus bikin lamaran ya, bikin lamaran dan segala rupanya bla seperti itu ya. Nah, dan ketika orang yang tidak percaya akan qadarnya Allah Subhanahu wa taala ini, maka termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Kita nih ya datang dari Kerawang, datang ke sini, alhamdulillah dalam keadaan gerimis. Qadarullah. Bapak dari rumah ke sini, Masya Allah. Coba Pak, lamun misalkan hujan-hujan kos kieu mah, Masya Allah. Ngeunahna teh ngarengkol. Ngeunahna ngarengkol bari jeung nonton ngopi lamun teu geula rupana. Masya Allah. Tapi luar biasa di Sholal Muhajirin ini ya. Segini mah banyak Pak jumlahnya Pak. Masya Allah. Ya kalau misalkan di Gempol, soalnya di Kerawang, halo, Masya Allah. Kalau misalkan puasanya kayak begini, udah jemaah itu paling 1, 2, 3, 4, udah kayak gitu ya.
Insya Allah, yang satu MC, yang satu baca sholawat, yang satu baca Quran, yang satu ceramah. Ya udah itu doang, nggak ada yang dengerin. Ya Allah, Masya Allah. Karena memang ya ini salah satu ujian, Pak. Salah satu ujian untuk kita sekalian semuanya mendekatkan diri kepada Allah, khususnya menuntut ilmu dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Karena memang yang namanya menuntut ilmu ini, masya Allah, luar biasa. Ya. Kata Rasulullah SAW, siapa orang yang menuntut ilmunya, siapa orang yang menuntut ilmu, ya, insya Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berikan jalan, yakni menuju surga. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Jadi kalau misalkan urusannya dengan ilmu ini, Pak, masya Allah, luar biasa. Khusus bagi orang yang suka doang. Kalau orang yang nggak suka, biasanya malas deh, bener-bener malas. Padahal musola itu di depannya, di depan rumahnya. Kalau misalkan dia nggak mau, ya udah nggak mau. Masya Allah. Karena apa? Belum dapat hidayah. Hidayah ini mahal, Pak. Memang yang namanya hidayah ini nggak bisa langsung, tahu-tahu datang, ting, enggak. Hidayah ini harus kita cari. Ketika kita cari, insya Allah, dan kita memahami isi yang dibahas, insya Allah, ya, hati kita akan terenyuh, ya, hati kita akan terenyuh dan insya Allah kita pun akan mengikuti, yakni hal-hal yang baik tersebut. Dan kita para jamaah sekalian rahimakumullah, tentunya ketika memang kita berusaha istiqomah, kita berusaha nih istiqomah untuk melaksanakan segala macam aktivitas ibadah, khususnya sholat 5 waktu ini, masya Allah, ya, masya Allah, luar biasa. Jadi kita ini walaupun disebutnya sudah istiqomah, tetap harus memohon, meminta petunjuk kepada Allah. Dan secara tidak langsung kita sudah meminta petunjuk kepada Allah. Sehari satu malam di dalam sholat 5 waktu, masya Allah, sering kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, tunjukilah kami jalan yang lurus. Gitu. Karena apa? Karena Pak, ya, masya Allah, ketika seseorang dia itu sudah mendapatkan hidayah di dalam salah satu hal, semisal dia sering melakukan maksiat, misalkan apa? Minum-minuman, minum keras, minuman keras diminum, masya Allah, batu es, minuman keras. Minum minuman keras, Pak, ya, dia minum, akhirnya dia mabok begitu. Tapi dia dapat hidayah. Tahu, ternyata dia pernah dengar di dalam salah satu ayat, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'ul linnas akbaru min naf'ihima. Katakanlah wahai Muhammad bahwa yang namanya minuman khamar itu adalah haram. Masya Allah. Dia dengar itu ayat tersebut, akhirnya dia mendapatkan hidayah dan dia tidak minum minuman lagi. Terenyuh hatinya itu, masya Allah. Tapi dia belum mau sholat. Nah, ini Pak. Tapi dia belum mau sholat. Berarti dia sudah mendapatkan hidayah tentang tadi minum minuman keras, tapi belum mendapatkan hidayah tentang sholat, tentang yang lainnya. Dan mungkin Pak, mohon maaf sebelumnya. Alhamdulillah, semisalkan kita sudah mendapatkan hidayah tidak minum minuman keras, kita rajin melaksanakan ibadah, sholat 5 waktunya, tapi bisa jadi kita belum mendapatkan hidayah tentang hal yang lain. Semisalkan, mohon maaf, masih gampang baperan. Ada nggak Pak? Masih gampang baper. Masya Allah, gampang baper. Mohon maaf. Maaf Pak, baper ini luar biasa Pak, masya Allah, sering bawa perasaan, dikit-dikit gampang tersinggung. Mohon maaf Pak, kenapa? Saya juga sama Pak, pengurus DKM. Saya juga pengurus DKM. Bagaimana caranya supaya jamaah tersebut istiqomah selalu dan kita banyak ngobrol? Kita tahu si A, si misal dia baperan nih. Nah, kita kasih tahu sedikit demi sedikit apa?
si A, B, C, D, misalkan mohon maaf dari sekian banyaknya jemaah ini sifatnya seperti ini kayak begini, ini A kayak gini, ini D kayak gini, C kayak begini, ini F seperti ini. Kita harus mengerti, harus memahami dan harus memaklumi. Nah, insya Allah Pak, ketika kita memaklumi, memahami, insya Allah tetap kerukunan akan tetap terjaga. Seperti itu Pak. Masya Allah. Bisa jadi ketika dia nggak baperan lagi, dapat hidayah masalah baper. Kayak gitu. Oh, dia udah dapat masalah hidayah tadi tentang minum, dia nggak minum minuman keras lagi. Kemudian dia rajin ibadah sholatnya. Kemudian dia tadi nggak baperan lagi, tapi masih suka ngelirik cewek. Ini lain lagi. Ayah randa ditilekan, digelis digelis misalkan, gede colak-colek, masya Allah. Ayah ngadeketan, ayah ngobrol, masya Allah. Ya, misalkan begitu. Itu kan sesuatu yang tidak baik pula Pak, tidak baik. Apalagi ya terlihat oleh orang lain, mungkin mohon maaf akan jadi bahan gunjingan. Itu ya, apalagi cowoknya udah menikah dan punya anak, ini kan sesuatu hal yang tidak baik. Seperti itu, lamun arek dikawin, kawin sekalian. Itu nyandung tahu salah Pak. Jangan salah Pak ya. Jadi gini, waduh ada ini juga. Jadi kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya harus mengikuti sunnah Rasulullah. Ketika kita mengikuti sunnah Rasulullah, insya Allah Pak ya. Jadi siapa orang yang mengikuti sunnah Rasulullah, maka akan diakui sebagai umat beliau. Tapi faman raghiba sunnati falaysa minni. Dan siapa orang yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan bagian daripada umatku. Mohon maaf Pak, poligami itu sunnah. Sunnah. Tapi Bapak belum berani untuk poligami. Sama saya juga. Tapi minimal di dalam hati kita ya, di dalam diri kita harus mengikuti sunnah Rasul, harus mengikuti sunnah Rasulullah. Minimal di dalam hati kita Pak. Ulah dikedalkan, lamun dikedalkan, anu di tukang, pamajikan maksudnya, Insya Allah. Nah, baru pakai mic lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Biasanya mengenai hal seperti ini sensitif Pak. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi tadinya jangan kita mendustakan yakni qada dan qadarnya Allah. Nah, seperti itu ya. Dan selanjutnya adalah ya, dia penguasa ya. Penguasa yang senantiasa zalim, yang senantiasa dia itu sewenang-wenang memuliakan orang yang dihinakan Allah dan menghinakan orang yang dimuliakan Allah. Jadi gini Pak, kadang memang zaman sekarang ini udah kebalik Pak, Masya Allah ya. Mohon maaf, misalkan di salah satu tempat, di salah satu kampung, ada satu orang yang dia dianggap ini orang yang pintar di dalam agamanya, dia tahu dalam agamanya. Oh, dia sering dipercaya untuk memimpin misalkan acara tahlil atau apa, bahkan di rumahnya sendiri misalkan dia ngajar anak ngaji gitu kan. Tapi dia masih suka bermaksiat. Masih suka bermaksiat. Nah, dia itu. Kemudian si warga ya, dia memuliakan orang tersebut. Nah, ini sesuatu yang aneh, Pak, ya. Masya Allah, sesuatu yang aneh. Kenapa? Yang demikian tetap dimuliakan. Seharusnya ada misalkan dari jemaah, ya dari warga menasehati, misalkan orang yang dianggap tokoh untuk menasehati orang tersebut. Ya, karena apa? Karena orang tersebut ngaji ngajar ngaji ya, Masya Allah, ngalakonan sholat ya, tapi masih kena sering maksiat. Jadi kadang zaman sekarang ini luar biasa Pak ya. Yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Nah, kita tentunya harus bisa
memilah dan memilih ya, seperti apa dan bagaimana yang memang harus menjadi contoh untuk kita. Karena apa? Kalau yang seperti itu dicontoh, masya Allah akan jadi apa nantinya ya untuk generasi-generasi selanjutnya. Walaupun memang ya jelas, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'at. Setiap manusia pasti memiliki salah dan dosa. Itu memang jelas ya. Tapi tetap di antara yakni hubungan bermasyarakat ini harus senantiasa ada yang menjadi tokoh untuk bisa menasehati atau mengingatkan dia untuk kembali kepada jalan yang lurus. Biasanya seperti itu para jamaah sekalian. Nah, dan yang selanjutnya adalah orang yang menghalalkannya, wal mustahilu li haramillahi ta'ala wal mustahilu min israti ma haramallah. Jadi menghalalkan sesuatu yang diharamkan di tanah haram. Nah, di tanah haram. Tentunya bukan di tanah haram aja. Di kita juga sama. Jangan sampai kita menghalalkan sesuatu yang haram. Yang sesuatu yang haram itu jelas-jelas haram dan kita tidak boleh menggunakan ataupun mengkonsumsi ya. Begitupun yang subhat, Pak. Sama, yang subhat juga sama. Yang subhat itu seperti apa sih? Misalkan ya, kita tahu nih ya, orang tua dulu kita ini biasanya dulu ini untuk mencari obat batuk, obat bengek, itu Pak di dinu bengek, Pak. obat bengek katanya. Jadi obat bengek etehnya pakai lalai. Ante lalai di teh. Kelelawar. Nah, dulu kan banyak nih Pak pohon kelapa. Oh, banyak nih kelelawar Pak. Sok ditembakkan. Sudah akhirnya murah. Si kelelawar tersebut Pak dibakar, dagingnya dimakan katanya untuk obat batuk. Nah, yang jadi masalah ini binatang kelelawar ini haram atau halal? Karena memang yang disebutkan itu sesuatu binatang yang ada taringnya, yang ada cakarnya itu haram, kecuali jelas-jelas kehalalannya seperti itu. Nah, ini kan kelelawar subhat ini Pak ya, subhat. Jadi apa? Lebih baik ditinggalkan. Nah, kalau kataknya suwike lembut bahasa itu mah. Suwike Pak, katak suwike kan orang-orang ya. Katak ya Pak itu. Kata nu golode Pak, kodok lain kodok makan anu bangkong buduk ya Pak. Nu bangkong buduk tehnya. Ini mah katak Pak yang suka dirawa-rawa yang hijau kan. Wah, itu kan suka suwike lah. Nah, itu bagaimana? Itu mah jelas Pak, haram. Jadi kita tidak boleh mengkonsumsi. Haram, tidak boleh dikonsumsi dan tidak boleh dibunuh pula. Bangkong ini tidak boleh dibunuh Pak. Salah satu binatang yang tidak boleh dibunuh itu. Kecuali tikus memang enggak repahan dia aja. Kadang Pak, ibadah di rumah ya, kita pun di rumah karena kalau ada tikus, masya Allah. Kos ucing jeung ieu Pak, kos Tom and Jerry weh, budak-budak. Lamun aya eta teh Pak, mun aya beurit teh ya Allah, kusabab naon? Jorok dari beurit mah. Kajeun cek Rasulullah ge meunang depaehan ieu, figura naon. Terus cak-cak Pak, cicak boleh dibunuh ya, kecoa boleh dibunuh. Yang tidak boleh itu semut. Waduh, semut. Sedangkan di sini banyak semut kadang misalkan. Semutnya semut merah. Waduh, bingung. Arek depaehan Pak ulah. Ngobrol aja Pak, diajak ngobrol. Kalau enggak kita dibacain aja surat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu baca. Itu kan CS-nya Nabi Sulaiman, Pak. Ngobrol aja. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Cek lu kan CS-nya Nabi Sulaiman tuh. Nah, kalau bisa lu jangan di sini gitu ya. Pergi aja dah. Aduh, ya sebenarnya lu kan binatang yang nggak boleh dibunuh tuh. Pergi aja, itu ajak semuanya. Tapi bener Pak, saya pernah kayak gitu Pak, diobrolin kayak begitu. Jadi ngomongnya sorangan gitu. Tapi bener Pak, beberapa hari, selang beberapa hari udah pergi gitu semutnya tersebut. Masya Allah, tabarakallah ya, luar biasa Pak ya.
Dan selanjutnya adalah ini orang-orang yang senantiasa ya berpaling ya daripada sunnahku, watariku meninggalkan dan meninggalkan li sunnati sunnah-sunnahku fa inna Allah ya li sunnati ya. Jadi orang yang meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah, nah ini termasuk orang yang tidak disukai oleh Allah dan tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Jadi Pak, mohon maaf, kalau misalkan sebelum sholat fardu, usahakan kita sholat rawatib. Sebelum sholat zuhur itu sunnahnya 4 rakaat, 2 salam, 2 salam. Setelah sholat zuhur 4 rakaat juga sama Pak, 2 salam, 2 salam. Sholat asar, nah 4 rakaat juga, 2 rakaat juga nggak apa-apa. Nah setelah sholat asar tidak ada sholat rawatib. Sebelum sholat maghrib, mangga tamah terserah mau sholat sunnah atau enggaknya silahkan. Tapi setelah sholat maghrib diharuskan karena sunnah muakkad 2 rakaat, 2 rakaat. Sebelum sholat isya 4 rakaat boleh, 2 rakaat juga nggak apa-apa. Setelah sholat isya 4 rakaat gitu. Sebelum sholat subuh, ini yang jangan ditinggalkan ya, masya Allah. Karena rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sebelum sholat subuh ya, sholat fajar ini lebih baik daripada dunia beserta isinya, masya Allah. Nah ini sholat yang disebutnya qobliyah subuh. Tapi setelah sholat subuh tidak ada sholat sunnah. Tapi tadi Pak, setelah sholat asar, setelah sholat subuh kan tidak ada sholat ba'diyah ya. Tapi kalau sekiranya kita pernah melihat seseorang ya, oh nggak ada sholat ini, kenapa dia sholat? Oh, tar dulu, jangan berprasangka buruk dulu. Mungkin beliau sedang sholat sunnah hajat ataupun sedang sholat sunat tahiyatul masjid. Jadi yang membedakan itu adalah niat. Seperti itu Pak ya, masya Allah. Yang membedakan niat. Jadi niat ini luar biasa. Jadi harus benar-benar kita teguhin ya, masya Allah. Makanya kita jangan anti pakai usoli. Karena apa? Meneguhkan hati kita supaya jelas. Itu. Jadi kalau misalkan datang darah uncur-uncur, Allahu Akbar, sholat naon ya, gitu kan? Sholat naon gitu kan? Oh, tapi kan udah jelas. Oh, ini kan waktu maghrib, ya tuh pasti sholat maghrib, gitu kan? Emang iya. Tapi masalahnya yang jadi imam ini niatnya sholat sunnah. Lalu tadi sholat apa? Maghrib lah, batal. Batal karena dia niatnya makmum. Itu. Yang terakhir adalah, yakni sesungguhnya ketika orang melaksanakan hal-hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah nazara rahmah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat mereka yakni dengan pandangan rahmah, kasih sayang Allah. Nah, itu ya para jamaah. Jadi tetap kita harus istiqomah di dalam kebaikan. Segala apapun kebaikan itu kita berusaha istiqomah. Karena segala sesuatu kebaikan insya Allah akan bernilai pahala untuk kita sekalian semuanya. Masya Allah ya. Para jamaah hadirin rahimakumullah. Tentunya salah satu nikmat yang luar biasa bagi kita sekalian ketika kita yakni meninggal dunia, wafat nanti di akhirat. Indalika Allah Ta'ala, indalika Rabbih ya. Tentunya ini adalah yang diharapkan oleh kita. Kita akan yakni melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melihat Allah. Masya Allah. Ini salah satu nikmat. Tapi ada golongan yang tidak akan melihat Allah nanti di akhirat. Siapa? Mereka yang durhaka kepada Allah dan durhaka kepada Rasulullah. Tetap kita harus yakni istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mencintai kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang segala macam doa tanpa ada sholawat tidak akan sampai. Bukannya Allah tidak tahu, Allah tahu, tapi doa tersebut ditangguhkan. Tentunya
Ketika kita berdoa, sebelumnya harus kita baca sholawat dan kita tutup dengan sholawat. Ya, para jamaah, sama-sama kita tutup pengajian ini dengan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, salli wa sallim daiman ala mada, salli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashabi ma qad wada wal ali wal bima qad wada. Kanjeng Nabi Muhammad eta utusan Allah, ngajakan ibadah pikan nyembah Gusti Allah. Allah nu nyiptakeun sadaya makhlukna, maka pantes urang ibadah ka mantena. Salli wa sallim iman ala mada, salli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashabi ma wal ali wal ashabi ma qad wada. Kanjeng Nabi Muhammad contoh alak nutama, Kanjeng Nabi Muhammad contoh alak nutama. Anjeunna tara julid, tara dengki, tara pelit, ujub ria takabur eta sifatna jalmi munafik. Salli wa sallim iman ala mada, salli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashabi ma qad wada wal ali wal ashabi ma qad wada. Kanjeng Nabi Muhammad pernah benghar, pernah susah. Kanjeng Nabi Muhammad pernah benghar, pernah susah. Sandaya retana anjeunna sumbang pikeun agama, henteu mikiran dunia, sabab Allah paling utama. Salli wa sallim ala mada, salli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashabi ma qad wada wal ali bima qad wada. Kanjeng Nabi Muhammad nu ngagaduhan syafaat, Kanjeng Nabi Muhammad nu ngagaduhan syafaat. Ulah hilap ulah telat dina ngaoskeun shalawat, sangkan kenging syafaat ti Kanjeng Nabi Muhammad. Salli wa sallim iman ala mada, salli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashab
بما قد وعدا والآل والأصحاب بما قد وعدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Aturun, terima kasih kepada sahabat sekalian semuanya atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.